Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah satu bab spesifik nih, bab 3 dari buku Big Little Breakthroughs karya Josh Linkner. Judulnya unik loh, Prinsip Frogger. Pernah dengar? Iya, prinsip Frogger. Betul sekali. Sumber kita memang bab itu. Ini metafora yang kuat banget sih, tentang kenapa kita harus, terus bergerak maju. Jadi, misi kita kali ini membongkar kenapa sih kayak katak di game arcade jadul Frogger itu, berhenti bergerak itu, pilihan paling bahaya di dunia yang berubah terus ini. Oke, jadi kita mau lihat nih gimana inovasi-inovasi kecil sehari-hari, apa tadi istilahnya, Big Little Breakthroughs, ya. Nah, gimana hal-hal kecil itu justru jadi kunci. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi malah buat melesat. Kayak si katak yang mesti lompat-lompat gesit, hindarin truk, hindarin buaya, biar sampai ke seberang gitu ya. Oke deh, siap nih kita lompat ke pembahasannya. Tentu. Mari kita mulai dari intinya dulu ya, metafora Frogger itu sendiri. Game tahun 1981 ini kan kelihatannya simple tapi brutal juga ya. Katak mesti nyebrang jalan raya yang mobilnya ngebut semua. Terus nyebrang sungai juga yang bahaya. Oh, saya ingat. Iya, ya, itu kan kalau diem sebentar aja, bisa kelindes truk atau malah dimakan buaya di sungai. Benar. Pilihannya ya cuma satu, gerak terus. Lompat ke depan, kadang ke samping juga sih, tapi intinya ya bergerak. Nah, lingkaran ini bilang, dunia bisnis kita, kehidupan profesional kita sekarang, ya persis kayak gitu. Penuh lalu lintas perubahan sama predator kompetisi. Gitu ya? Tepat. Dan ironisnya nih, bahaya paling gedenya seringkali bukan dari luar loh, tapi dari dalam, yaitu rasa puas diri, merasa udah nyaman nih di posisi sekarang, padahal harusnya gerak terus. Nah, bab 3 ini langsung kasih contoh nyata, gimana prinsip ini bekerja atau gagal bekerja. Kita lihat kasus pertama aja yuk, industri golf. Golf ya. Industri yang kesannya udah mapan, tapi emang sempat agak lesu kan? Dianggapnya lambat, mahal, aturannya ribet, kurang asik buat anak muda. Nah, banyak pemain lama di industri ini mungkin kayak katak yang udah nyampe di batang kayu gitu ya, di tengah sungai. Merasa aman, jadi malas gerak lagi. Tepat sekali. Mereka itu terlena. Terus muncul Joliffe bersaudara di Inggris, ini sekitar tahun 97 deh. Mereka ini bukan pegolf pro, tapi mereka lihat itu tuh titik sakit yang kamu sebut tadi. Mereka mikir, golf ini sebenarnya bisa seru loh, tapi kenapa ya kalau latihan di driving range itu kok ngebosenin? Malah frustrasi kalau pukulan kita jelek terus. Wah, jadi mereka nggak terima aja gitu ya keadaannya. Mulai nanya gimana kalau gitu. Persis, mereka mulai eksperimen. Ide awal mereka sebenarnya lumayan teknis sih. Jadi, pasang microchip di bola golf, buat ngelacak jarak sama akurasi pukulan otomatis gitu. Keren kan idenya? Tapi, teknologi aja kan jarang cukup ya. Kayaknya ini poin penting deh. Nah, itu dia. Bener banget. Ini Big Little Breakthrough pertama mereka. Dan ini justru bukan soal teknologinya. Mereka sadar, masalahnya itu bukan cuma butuh alat bantu buat lacak bola, tapi butuh permainan yang bener-bener baru. Sesuatu yang bikin latihan mukul bola itu jadi asik, kompetitif, bisa sambil ngobrol, sosial gitu, bahkan buat yang baru belajar. Jadi mereka nggak sekedar benerin game lama, tapi mereka bikin game baru di atas pondasi yang lama. Oke, jadi bukan cuma nambah fitur, tapi mengubah pengalaman dasarnya ya. Terus gimana caranya? Mereka ambil langkah berani nih, beli driving range bekas, agak kumuh malah katanya, di Watford, pinggiran London, tempat yang mungkin orang lain pikir, udah nggak ada harapan lah. Mereka ubah itu jadi kayak laboratorium inovasi. Target-target yang tadinya biasa aja, diganti jadi target raksasa warna-warni kayak papan dart gitu. Rumput asli diganti rumput sintetis, biar bola ngelundungnya lebih enak, plus biaya rawatnya lebih murah. Oke, tempatnya udah diubah nih. Keren. Tapi tantangan berikutnya pasti, gimana caranya narik orang datang? Ke lokasi yang tadinya nggak menarik gitu kan. Ini kayak katak udah nyampe tepi sungai, tapi tujuan akhirnya masih jauh. Gimana tuh? Tepat sekali. Dan solusi mereka di sini, ini contoh Big Little Breakthrough yang menarik banget. Kenapa? Karena sederhana banget. Bukan pakai kampanye iklan mahal atau teknologi canggih. Oh iya, terus pakai apa dong? Mereka sewa beberapa orang, terus disuruh jalan keliling kota pakai papan iklan sandwich itu loh, yang digantung di badan, tulisannya cuma Top Golf. Klasik banget kan? Tapi efektif. Orang jadi penasaran. Hah? Serius? Papan sandwich? Iya, orang jadi nanya, apaan sih Top Golf?
Akhirnya mereka datang, coba main, ternyata ketagihan, seru. Lompatan kecil yang murah ini justru yang memulai momentum awal mereka. Luar biasa ya, sederhana tapi kena. Nah, terus setelah orang mulai pada datang, apa mereka berhenti inovasi? Berhenti lompat gitu? Nah, justru itu dia. Ini kuncinya prinsip Frogger. Momentum awal itu dipakai buat terus bikin big little breakthroughs lagi, bertahap. Mereka sadar, orang datang itu nggak cuma buat main golfnya aja, tapi juga buat kumpul-kumpul, sosialisasi. Jadi mereka bangun dapur skala besar, rekrut koki eksekutif beneran, tawarin menu makanan, minuman yang menarik. Jadi pendapatan dari luar gamenya juga penting ternyata. Wah, jadi mereka memperluas definisi pengalaman top golf itu sendiri ya? Nggak cuma mukul bola. Tepat. Mereka tambahin TV layar gede di tiap tempat mukul, sofa yang nyaman, terus baru deh integrasi teknologi lagi. Aplikasi mobile buat lacak skor, bisa share ke medsos. Terus mereka akuisisi game online World Golf Tour biar jangkau audiens digital juga. Ada juga teknologi analisis ayunan yang canggih buat pemain yang lebih serius. Jadi ini tuh rangkaian lompatan, bukan cuma satu lompatan gede aja, terus-menerus. Dan hasilnya gila juga ya. Dari driving range bekas plus papan sandwich, sekarang jadi raksasa miliaran dolar. Iya, nilainya udah lebih dari 4 miliar dolar. Dan yang menarik nih, mereka sukses narik demografi usia 18-34 tahun. Itu kan kelompok yang biasanya susah banget diajak main golf tradisional. Lebih dari separuh pelanggan top golf itu di rentang usia itu loh. Malah ada studi bilang 75% pegolf baru ngaku kalau pengalaman di top golf itu bikin mereka jadi pengen coba main golf beneran di lapangan. Wah, jadi ironis ya, inovasi yang awalnya kayak mengganggu golf tradisional, malah ikut bikin orang jadi minat lagi sama golf. Pelajaran utamanya jelas banget sih, suksesnya top golf itu akumulasi dari banyak lompatan kecil yang cerdas, adaptasi terus-menerus. Mereka nggak pernah berhenti main Frogger gitu ya. Bener banget. Dan kisah ini tuh bukan cuma inspirasi buat industri hiburan atau olahraga aja loh. Ini relevan buat Anda juga para pendengar. Nggak peduli Anda baru mulai karir, atau lagi mimpin tim, ngelola bisnis keluarga, atau bahkan cuma ngatur rumah tangga di zaman yang serba cepat ini. Dunia di sekitar kita ini ya jalan raya Frogger yang sibuk gitu. Iya juga ya. Nasihat-nasihat lama kayak ikutin aja aturannya. Jangan aneh-aneh deh, main aman aja. Itu strategi katak yang diam aja di tempat. Padahal di era sekarang, diam itu artinya ketinggalan. Justru adaptasi, improvisasi, lompatan-lompatan kreatif ke depan itu udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Ada data menarik loh yang dukung ini. Survei dari SHRM, Society for Human Resource Management, tahun 2019, dikutip juga di buku ini. Survei itu nunjukin kalau kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah pakai berpikir kritis itu jadi skill nomor 1 yang paling dibutuhkan perusahaan secara global. Tapi, sekaligus jadi skill yang paling susah dicari pada kandidat. Wah, jadi ada gap gede ya antara yang dibutuhin pasar kerja sama yang tersedia. Tepat. Riset lain dari Forrester juga negasin hal yang sama. Di era otomatisasi, era AI yang makin canggih ini, kreativitas manusia, kemampuan mikir out of the box, nyambungin ide yang kelihatannya nggak nyambung, improvisasi, itu jadi keunggulan kita yang paling dasar dibanding mesin. Ini agak ironis ya jadinya. Kita seringkali dididik di sistem yang mungkin kurang menghargai atau malah neken kreativitas. Padahal sekarang skill itu justru yang paling dicari, paling dihargai buat sukses, baik di karir maupun di kehidupan umum. Kreativitas itu bukan lagi sekedar bagus kalau punya, tapi harus punya. Bahkan ada nilai finansialnya loh yang bisa diukur. Linder bahas konsep premi inovasi atau Innovation Premium. Ini diukur sama majalah Forbes bareng peneliti dari MIT. Premi inovasi, apa tuh maksudnya? Agak teknis nih. Gampangnya gini, itu nilai pasar ekstra yang dikasih investor ke perusahaan yang dianggap inovatif. Jadi nilainya lebih tinggi dari sekedar kinerja finansial mereka saat ini. Intinya, pasar tuh mau bayar lebih mahal buat saham perusahaan yang mereka percaya punya kemampuan buat terus inovasi dan tumbuh di masa depan. Mereka kayak bertaruh gitu, kalau perusahaan ini bakal terus lompat di game Frogger. Contohnya mungkin Top Golf tadi ya, valuasi 4 miliar dolar itu mungkin bukan cuma karena pendapatan driving range mereka sekarang, tapi juga ekspektasi kalau mereka bakal terus bikin big little breakthroughs lagi ke depannya. Sangat mungkin, betul. Dan konsep premi ini nggak cuma buat perusahaan loh. Coba pikirin buat individu dalam karir.
Orang yang konsisten nunjukin inisiatif, proaktif cari solusi kreatif buat masalah, nggak takut coba hal baru, bisa adaptasi cepat, mereka cenderung dapat premi juga. Bentuknya ya peluang karir lebih bagus, promosi lebih cepat, gaji mungkin lebih tinggi. Oh, jadi investasi buat ngembangin kreativitas diri sendiri itu kayaknya investasi paling bagus ya. Risiko rendah, potensi untungnya tinggi dan awet. Tepat sekali. Beda sama investasi di luar diri kita, misalnya saham perusahaan energi kayak ExxonMobil gitu. Nilainya kan bisa naik turun drastis karena faktor geopolitik atau harga minyak dunia. Itu di luar kendali kita. Nah, kreativitas Anda itu aset internal. Iya sih, ngasahnya butuh usaha. Tapi hasilnya, kemampuan adaptasi dan ciptain nilai itu nempel terus sama diri kita. Belum lagi kepuasan batinnya ya, kalau berhasil atasi tantangan dan terus tumbuh. Nah, ini nyambung ke konsep praktis lain yang dibahas di bab ini, aturan 70-30. Gimana kita bisa bayangin ini dalam praktek sehari-hari ya? Oke, coba bayangin gini. Kamu punya rencana kerja atau rencana bisnis yang solid. Mantep lah pokoknya. Misalnya kamu di bisnis distribusi makanan di Orlando, kayak contoh di buku. Rencana kamu mungkin udah hitung macam-macam. Dan kalau semua lancar jaya, bisa bawa kamu capai 70% target. Nah, rencana ini ibaratnya batang kayu aman kamu di sungai Frogger itu. Oke, 70% kedengarannya lumayan lah ya. Tapi pasti ada tapinya nih kayaknya. Selalu ada tapi, iya kan? Karena dunia nyata itu nggak pernah mulus plek sesuai rencana. Tiba-tiba muncul rintangan tak terduga. Nah, ini dia 30% sisanya. Kayak di Frogger, tiba-tiba ada truk gandeng nonggol gitu aja. Contohnya di bisnis tadi. Bahan baku utama kamu, misalnya jamur khusus, tiba-tiba langka karena gagal panen. Atau pesaing baru muncul, pakai teknologi drone buat nganter lebih cepat. Aduh. Atau lagi, VP andalan kamu yang ngurusin operasi tiba-tiba resign, mau jadi instruktur yoga katanya. Atau yang lebih ekstrim, ya kayak kemarin, pandemi global. Mengubah total perilaku konsumen, aturan main industri restoran jadi beda semua. Itu semua variabel 30% yang nggak ada di rencana awal kita yang rapi tadi ya. Dan ini nih yang sering bikin orang panik. Atau malah freeze, kayak katak diem di tengah jalan. Persis. Link Kerner nyebut ini kesenjangan kreativitas atau creativity gap. Bagian 30% inilah yang nuntut improvisasi, adaptasi cepat, sama pemecahan masalah yang kreatif. Rencana 70% awal kamu itu nggak bakal cukup buat bawa kamu selamat nyebrang kalau kamu nggak bisa ngatasin tantangan 30% ini. Terus apa konsekuensinya kalau kita ya gagal gitu ngisi kesenjangan 30% itu? Kalau kita kaku aja pegang rencana 70%. Konsekuensinya bisa fatal loh buat jangka panjang. Mungkin tahun ini oke lah cuma capai 70% target. Kelihatannya nggak terlalu buruk kan? Tapi masalahnya, ini tuh ada efek compounding, efek bola salju gitu, bergulir. Tahun depannya kamu mulai dari posisi yang sedikit lebih lemah. Terus, karena pengalaman tahun lalu kurang enak, kamu mungkin jadi lebih takut ambil resiko. Jadi cenderung main lebih aman lagi. Yang mana justru kalau ikut prinsip Frogger, itu strategi paling berisiko ya di dunia yang berubah terus ini? Jadi mungkin tahun kedua cuma capai 60% target. Tahun ketiga 50%. Ini spiral negatif namanya. Ujung-ujungnya bisa stagnasi karir, bisa PHK, atau bahkan bisnisnya gagal total. Kamu kejebak di tempat, sementara lalu lintas perubahan makin kenceng aja di sekitar kamu. Sebaliknya nih, gimana kalau kita berhasil? Pakai kreativitas buat naklukin tantangan 30% yang nggak terduga itu? Nah, disinilah potensi big little breakthroughs itu main perannya. Kamu cari sumber jamur alternatif dari petani lokal misalnya. Kamu eksperimen sama model langganan baru buat ngelawan pesaing. Kamu cepet-cepet latih manajer junior buat isi posisi VP yang kosong. Kamu pivot model bisnis, layanin pengiriman ke rumah pas pandemi. Dengan ngatasin tantangan 30% itu secara kreatif, kamu mungkin nggak cuma capai 100% target, tapi malah bisa lebih, misalnya 110%. Dan ini juga punya efek compounding ya, tapi yang positif. Bener. Tahun berikutnya, kamu mulai dari posisi yang lebih kuat. Punya sumber daya lebih banyak, duit, pengalaman, rasa percaya diri buat inovasi lebih lanjut. Kamu bangun momentum positif, terus lompat maju. Nggak cuma bertahan, tapi berkembang. Prinsip 70-30 ini berlaku universal loh, nggak cuma di bisnis gede, di proyek pribadi, ngembangin karir, bahkan hubungan juga bisa. Pertanyaannya selalu sama,
Gimana kamu respon 30% kejutan yang pasti datang itu? Ini juga ngejelasin ya kenapa banyak perusahaan yang dulu sukses banget akhirnya gagal. Ada polanya gitu ya, sering keulang. Linker bilang kayak tragedi 4 babak. Iya, pola ini sedih sih, tapi wah, pelajarannya banyak banget. Babak 1, muncul startup baru, gesit, lapar inovasi. Mereka ganggu pasar yang ada, terus sukses di awal. Babak 2. Beberapa tahun kemudian, startup tadi udah jadi pemimpin pasar nih, udah mapan. Tapi, muncul penantang baru. Mungkin lebih gesit lagi, nemuin celah atau kelemahan di model bisnis si pemimpin pasar. Nah, pemimpin pasar mulai ngerasa terancam, terus mainnya jadi defensif. Fokusnya ngelindungin yang udah ada aja, bukan cari lompatan baru lagi. Lanjut babak 3. Pertumbuhan pemimpin pasar mulai pelan. Tapi bukannya waspada, terus adaptasi, mereka malah jadi arogan. Muncul rasa puas diri itu tadi. Mikirnya, kita kegedean lah buat gagal. Atau pesaing kecil gitu nggak bakal ganggu kita. Sementara itu, si penantang diam-diam terus ngegrogotin pasar. Pakai inovasi-inovasi kecil tapi konsisten. Mereka lompat terus. Dan akhirnya, babak 4. Deg-degan nih. Pemimpin pasar akhirnya sadar. Tapi biasanya udah telat banget. Mereka coba respon dengan panik. Mungkin akuisisi pesaing atau keluarin produk niru-niru gitu. Tapi mereka udah kehilangan momentum, udah nggak relevan di pasar, mungkin kepercayaan pelanggan juga udah hilang, akhirnya ya runtuh atau jadi bayang-bayang dirinya yang dulu. Sementara si penantang tadi, sekarang jadi juara baru. Contohnya banyak banget ya di sejarah bisnis modern. Blockbuster yang keenakan sama toko fisiknya, diganti Netflix yang mulai dari DVD dikirim pos, terus jadi streaming. Polaroid yang puas sama kamera instan, dihajar fotografi digital terus Instagram. Borders Books kalah sama Amazon. Mereka semua berhenti main Frogger. Diem aja di atas batang kayu, ngerasa aman, padahal arusnya bawa mereka ke air terjun. Tapi penting nih buat diingat, kegagalan itu bukan takdir loh. Ada juga contoh perusahaan yang berhasil terus main Frogger, bahkan pas ngadepin masalah yang kompleks banget. Contoh kedua di bab 3 ini kan, APO Sciences. APL Sciences. Iya, ini kisah menarik banget. Mulainya bukan dari ide produk ya, tapi dari masalah besar. Betul. 3 mahasiswa PhD di UC Santa Barbara, Jenny, James, sama Lou, mereka tuh terobsesi sama masalah limbah makanan global. Fakta kalau sekitar 40% makanan yang diproduksi di dunia itu kebuang sia-sia, sementara jutaan orang kelaparan, itu benar-benar ganggu pikiran mereka. Mereka jatuh cinta sama masalahnya, bukan sama solusi spesifik di awal. Wah, ini pendekatannya beda ya. Bukan sekedar cari ide bisnis keren. Mulainya dari kenapanya, kuat banget. Persis. Mereka mulai nanya, gimana kalau kita bisa niru cara alam ngelindungin buah sama sayur? Gimana kalau kita bisa bikin lapisan pelindung ekstra, kayak kulit kedua gitu? Nggak kelihatan, buat memperlambat proses busuk secara alami. Ide ini nih yang jadi cikal bakal APL Sciences. Tapi dari ide ke produk nyata, pasti perjuangannya panjang ya. Butuh lompatan-lompatan Frogger juga dong. Tentu saja. Dengan dana awal dari Bill and Melinda Gates Foundation, yang emang fokus juga ke masalah ketahanan pangan global, mereka habiskan 6 tahun di lab. 6 tahun. Penuh sama eksperimen, gagal, coba lagi, big little breakthroughs lagi, mereka nggak langsung nemu formula ajaib. Mereka butuh kegigihan atau repetisi, kayak yang ditekankan Linkner, buat terus nyoba dan belajar dari tiap langkah kecil. Dan produk pertama mereka akhirnya berhasil. Apa itu? Iya, produk pertama yang sukses komersial itu lapisan semprot. Bahannya dari tumbuhan, buat alpukat. Hasilnya, alpukat yang dilapisin APL itu bisa tahan sampai 3 kali lebih lama sebelum jadi kematangan atau busuk. Coba bayangin dampaknya. Ekonomisnya, lingkungannya, luar biasa kan? Itu keren banget. Produknya aman, efektif, dan ngatasin masalah nyata. Betul, lapisannya nggak kelihatan, nggak ada rasanya, bisa dimakan pula. Nah, sukses ini narik investasi gede. Dari nama-nama terkenal kayak Oprah Winfrey, Katy Perry, perusahaannya capai valuasi $1 miliar jadi unicorn. Tapi lebih dari sekedar valuasi ya, dampak nyatanya itu loh. Misalnya, APL dipakai di timun di beberapa supermarket, itu berhasil ngurangin kebutuhan bungkus plastik. Manfaat lingkungannya nambah lagi. Apalagi kunci sukses APL selain teknologi sama kegigihannya tadi? Buku ini juga nyorot pentingnya kondisi internal perusahaan. Si Jenny, salah satu pendirinya, itu punya peran penting bangun budaya perusahaan yang transparan, suportif, dan ngedorong ide-ide baru muncul dari semua level.
Ini nyiptain lingkungan di mana big little breakthroughs bisa terus muncul. Apuil ini contoh bagus banget gimana kombinasi dari jatuh cinta sama masalah, gigih cari solusi lewat lompatan kecil, plus bangun budaya yang dukung inovasi, itu bisa ngatasin tantangan Frogger yang kompleks banget sekalipun. Jadi nih, setelah kita bongkar bab 3 prinsip Frogger ini, kayaknya kesimpulannya jelas banget ya. Di dunia yang perubahannya makin gila-gilaan ini, kunci buat sukses, bahkan buat sekedar bertahan hidup adalah, ya, terus bergerak maju. Terus adaptasi, terus inovasi. Dan seringkali inovasi terbesar itu datang bukan dari satu lompatan raksasa, tapi dari akumulasi big little breakthroughs yang konsisten. Topgolf nunjukin gimana cara ini bisa bikin industri lama hidup lagi. Apil nunjukin gimana cara ini bisa ngatasin masalah global yang rumit. Kreativitas itu bukan lagi cuma bakat seni ya, tapi kemampuan problem solving yang vital banget. Ingat tadi, premi inovasi. Pasar dan organisasi tuh ngehargain mereka yang bisa terus gerak maju. Dan aturan 70-30 itu pengingat terus-menerus buat kita, kalau kita harus selalu siap. Siap mental, siap praktis, buat ngadepin 30% tantangan tak terduga yang pasti bakal datang. Nah, mungkin pertanyaan reflektif nih buat Anda, para pendengar. Gimana caranya Anda bisa secara sadar nerapin prinsip Frogger ini? Mulai besok deh, di kerjaan atau kehidupan pribadi. Di area mana aturan 70-30 itu paling kerasa relevan atau paling nantang buat Anda saat ini? Terus, lompatan kreatif kecil berikutnya apa nih yang perlu Anda lakuin biar terus bergerak maju? Dan mungkin ini ya pemikiran penutup yang menarik. Game Frogger itu kan rilis tahun 1981. Zaman segitu aja, laju perubahan teknologi sama bisnis udah kerasa cepat. Tapi coba bandingin sama kecepatan perubahan hari ini. Gila kan? Kalau prinsip buat terus gerak maju, terus lompat, itu udah sebegitu pentingnya di tahun 1981. Ya, seberapa jauh lebih penting dan mendesak lagi prinsip ini buat kita semua hari ini. Bukan cuma buat bertahan hidup loh, tapi buat benar-benar berkembang pesat dan capai tujuan kita di tengah arus perubahan yang makin deras ini. Jangan sampai kita jadi katak yang kelindes cuma gara-gara kelamaan diem dan ngerasa nyaman. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.